Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuki, lulusan S1 Psikologi Unisba angkatan 2004. Di kesempatan kali ini saya diberi kesempatan oleh Fakultas Psikologi Unisba melalui TIP untuk sharing-sharing tentang peluang kerja atau karir sarjana psikologi lulusan S1 di bidang psikologi industri dan organisasi. Oke, sebelum kita mulai membahas materinya, saya mau disclaimer dulu bahwa yang saya sampaikan ini adalah opini dan pengalaman pribadi. Jadi kalian bisa pilih-pilih mana yang itu subjektif dan juga yang benar atau yang salah disaring aja, dan juga ambil yang baik. Dan saya bisa tekankan tidak ada resep umum untuk berhasil. Setiap orang punya caranya masing-masing gitu ya. Oke. Perkenalan selanjutnya di sini saya udah suka psikologi industri organisasi itu dimulai semester akhir ya, karena sebelumnya masih bingung nih antara psikologi sosial atau PIO gitu. Dan pada akhirnya mulai dari skripsi saya sih sudah mulai ngambil PIO ya, tentang komitmen kerja. Lalu selanjutnya sampai dunia kerja udah alhamdulillah sih konsisten di PIO gitu. Saya kenalin diri dulu. Jadi saat ini saya sekarang menjadi managing director CV Pikir Mikir Design Studio, gitu, perusahaan yang bergerak di bidang jasa desain komunikasi visual dan desain interior yang di Bandung. Dan juga saya juga Chief Operation Officer dari Hijab Printing Bandung, yang perusahaan yang bergerak di bidang hijab ya, printing hijab gitu. Itu kalau dipikir-mikir sih udah dari tahun 2017 sampai sekarang. Kalau di hijab printing 2018 sampai sekarang. Jadi kalau dipikir-mikir itu lebih ke perusahaan keluarga. Kalau di hijab printing itu kita joinan sama teman-teman SMP saya dan teman-teman yang lain gitu ya. Terus sebelumnya itu saya pernah juga usaha konveksi sama teman-teman juga. Terus sebelumnya nih saya pernah karir di dunia HRD juga selama 5 tahun, itu di perusahaan garment gitu di Bandung. Terus selanjutnya sebelum di HRD 5 tahun, saya pernah dibantuin biro psikologi juga, psikologi senior saya di Unisba. Lalu sebelumnya juga pernah menjadi asisten lab psikologi Unisba gitu. Jadi saya ini sebelum lulus memang udah kerja jadi HRD gitu. Jadi kalau dari segi akademis memang jangan diikutin gitu. Saya masuk 2004, terus lulusnya lama sih, 2013, 9 tahun. Jadi saya itu mulai kerja jadi HRD 2010. Jadi belum punya ijazah itu udah jadi HRD. Jadi saya mikir waktu itu ya udahlah ya, saya orang lulus nyari kerja jadi HRD juga. Saya udah belum lulus terus udah jadi HRD, ya udah deh, santai. Itu jeleknya jadi santai gitu. Tapi di situ juga saya dapat hikmah bahwa oh iya, ternyata di luar memang kesalahan saya adalah memang menunda-nunda skripsi yang jadi telat, tapi di satu sisi saya juga mendapatkan pengalaman yang sangat berharga di dunia HRD itu. Saya di HRD dari 2010 sampai 2015, 5 tahun. Jadi lulus 2013, jadi udah 3 tahun kerja dulu baru lulus gitu. Di situ saya juga dapat hikmahnya, yaitu mengenal banget diri sendiri sih. Jadi oh iya ya, ternyata saya ini ternyata lebih senang langsung praktek gitu, langsung jadi praktisi, langsung kerja. Jadi memang dapat
kepuasan memang saat terjun langsung ke lapangan. Nah, ini juga yang menjadikan nyambung sih ke beberapa mungkin bisa dibilang tips atau prinsip-prinsip umum lah ya untuk kira-kira membuka atau melihat peluang lulusan S1 yang kerjanya di dunia psikologi industri dan organisasi. Kalau kita bicara Spio itu bisa panjang sih ceritanya, tapi di sini saya mau fokuskan dulu ke tips dan prinsip umum untuk melihat peluang. Itu yang menurut saya mindset atau prinsip yang perlu diperhatikan. Oke, langsung aja ya kita masuk ke tips atau prinsip yang pertama. Yang pertama saya yakin sih anak-anak psikologi pasti udah sering dengar ini, yaitu yang pertama kenalin diri. Benar, kenalin diri. Jadi mungkin orang sering ngomong atau dosen-dosen atau teman kalian di psikologi memang kita belajar untuk kenalin diri ya. Tapi di sini saya mau tekankan lagi bahwa ini yang teman-teman kalian bilang atau dosen kalian bilang, orang tua kalian bilang atau misalkan kalian pernah ikut training atau seminar apa bilang kenalin diri itu ya benar. Jadi yang saya alamin ya gitu. Jadi pas saya tahu saya lebih senang kerja praktek atau jadi praktisi, lebih senang di lapangan, atau di lapangan itu artinya bukan selalu di lapangan ya, tapi artinya langsung terjun ke dunia kerja. Oh iya, saya langsung dapat insight. Oh iya ya, ya udah saya udah ya kerja aja udah di langsung ke dunia apa nih, orang lulus kan jadi HRD, udah saya langsung ke dunia HRD aja sebelum itu lulus. Gimana caranya itu memang salah satu untuk membaca peluang dulu gitu. Jadi yang pertama kenalin diri. Kalian ya kalian udah lebih tahu lah kenalin diri itu dari plus minus, plusnya kalian apa, kelebihannya, minusnya apa. Terus yang paling penting sih temukan alasan besarnya sih, motivasi terbesar untuk kalian memang mau berkarir gitu. Jadi nggak cuma menjalani hari demi hari, tapi juga menemukan makna ya, menemukan why, kenapa sih harus kerja atau memilih ini dan memilih itu, dan memang dari benar-benar dari kesadaran atau memang dari diri kalian sendiri. Ya alasannya banyak lah, contohnya kan bisa karena saya ibadah, itu ya mungkin yang paling keren gitu ya. Terus ada juga ya udah saya mah cari uang aja, atau ini buat melamar calon saya itu kan karena ditanya mertua malu belum kerja. Nah itu sebenarnya cari why-nya sendiri, cari alasan terkuat kalian untuk bener-bener mau apa sih, mau setelah S1 tuh mau ngapain gitu. Oke, dia kenalin diri itu yang pertama. Oke, selanjutnya yang kedua, kalau bicara peluang, saya sih sarankan untuk teman-teman yang berminat di bidang psikologi industri dan organisasi harus atau perlu banget, saya rekomendasikan banget memang minat ke bisnis gitu. Jadi kita di sini kalau anak bios sebaiknya punya mindset bisnis, walaupun nggak harus jadi pebisnis atau jadi wirausaha. Jadi artinya kalau setelah lulus kan mungkin ada yang, kalau umumnya lah ada dua kan, ada yang langsung kerja di perusahaan orang ataupun jadi wirausaha di perusahaan sendiri atau perusahaan keluarga gitu. Nah, kalau mau dua-duanya pun teman-teman yang minat di PIA udah perlu belajar bisnisnya. Jadi yang pertama, yang tips yang kedua, jadi mulai membaca arah angin ya, membaca arah angin kira-kira bidang apa nih yang memang berpotensial untuk saya masuki atau saya sukai. Itu sebenarnya bisa subjektif banget, tapi kalau kita di dunia bisnis biasanya mencoba melihat peluang-peluang yang bisnis itu sustain gitu. Sustain itu berkelanjutan. Jadi udah kerasa banget di saat video ini dibuat kan lagi kondisi pandemi ya, kita COVID-19, di situ udah kita bisa melihat mana bisnis-bisnis yang sustainable atau bertahan di kondisi seperti ini, mana bisnis-bisnis yang ternyata ternyata di kondisi seperti ini perlu ada strategi-strategi lain. Bukan jelek, tapi mungkin ternyata bisnisnya tidak sesustain yang kita bayangkan sebelumnya. Itu teman-teman yang jadi tips yang kedua itu adalah membaca arah angin atau membaca situasi ataupun
peluang-peluang di kedepannya dunia kerja gitu. Jadi intinya apa? Intinya sih melihat perusahaan yang kalian lamar atau yang kalian ingin, misalkan bisnis ya, ingin dimasuki itu, lihat secara makronya dulu. Nah, tantangannya buat anak psikologi lebih berat sih, karena kita kan kalau di bio itu atau di psikologi kan lebih ke mikro ya, lebih belajar ke orang-orangnya. Nah, makanya kalau saran saya sih, kalau untuk yang teman-teman yang berminat bio, memang selain kita udah kuat nih di mikronya, udah kuat kan di ngelihat orangnya, cara interview, ngetes, lihat bahasa tubuh kita udah kuat. Tapi di bio satu tipsnya memang eh, membaca arangan itu lebih lihatnya ke makro. Jadi makro bisnisnya apa, strateginya kayak gimana. Boleh sih kalian mungkin 1 atau 2 tahun pertama masih di mikro, kayak istilahnya dengan administratif gitu, tapi jangan terlalu lama. Nanti karena hmm, jangan sampai kita terjebak pada hal-hal administratif aja. Kita itu kan lulusan S1 ya, istilahnya knowledge worker gitu. Jadi kita bekerja berdasarkan kerangka teori ataupun konsep-konsep yang udah kita kuasain di S1. Jadi jangan sampai kita malah downgrade kerjaan kita di HRD yang kita lakuin sekarang itu malah sebenarnya anak SMA juga bisa gitu ya. Ini terkait ke tips yang ketiga. Jadi yang kedua tadi baca arangin ya. Kalau yang ketiga itu kalau kita udah tahu baca aranginnya, kita udah pilih nih, ya udah, kalau udah milih apapun yang kalian pilih itu tidak ada benar, tidak ada salah. Nah itu di dunia bisnis gitu, nggak ada benar, nggak ada salah. Tapi selama kalian atau dunia bisnis atau industri ya atau perusahaan, selama kalian udah memilih itu, yang penting kalian bisa mempertanggungjawabkan. Misalkan ya udah, saya pengen ngelamar ke perusahaan apa, startup digital, atau misalnya perusahaan kesehatan, atau ke perusahaan transportasi misalnya. Jadi di situ kalian udah memilih itu, tips yang ketiga yaitu pahamin dan sukain bisnisnya. Jadi jangan terjebak pada hanya job desk. Oh, HRD mah yaudah saya ngerekrut aja. Oh, saya ngasih training aja. Oh, saya mah hanya ngurusin apa, konseling karyawan aja. Atau belum boleh ya satu ya. Atau training, biasanya biasanya training, si training rekrutmen, terus ada mungkin ada yang lebih general ke payroll atau ke general affair. Nah, jangan hanya berpatok pada job desk yang diberikan oleh perusahaan aja, tapi kalian kenalin dulu nih bisnisnya, sukain, belajar belajar proses bisnisnya apa sih, intinya. Kalau proses bisnis gimana, kalian pelajarin dari A sampai Z, gimana caranya di perusahaan yang kalian masukin, yang kalian lamar ataupun yang kalian bikin buat yang wirausaha ya, gimana sih caranya mendapatkan profit dari proses itu, gimana sih caranya. Kalian harus ngerti sampai ke situ. Jadi ngerti gimana caranya perusahaan dapat profit gitu. Itu ya. Saya ulang ya. Jadi tips yang atau prinsip-prinsip yang pertama untuk peluang dunia membaca atau mendapatkan peluang atau istilahnya istilahnya bisa berhasil lah, atau misalkan bisa bertahan atau berkarya di dunia psikologi industri dan organisasi, itu adalah yang pertama, kenalin diri kalian sukanya di bidang apa atau plus minusnya disukanya di mana. Yang kedua, baca arah anginnya, jadi mau kemana sih nih, saya mau ngelamar kemana atau pengen bikin bisnis apa sih. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, kalau udah milih itu, konsisten lah dan sukain dan pahamin, mau jadi karyawan pun ataupun mau jadi wirausaha, dua-duanya sama-sama bagus, nggak ada yang lebih bagus, bukan strata, itu masalah pilihan aja gitu ya. Itu ya, 3 tips umum dari saya gimana biar kita baca peluang. Karena kalau udah ngomong peluang itu lebih ke ini sih, lebih banyak ke sense aja sih, jadi lebih ke melatih kepekaan. Nah, kalau melatih kepekaan itu biasanya yang pengalaman saya sih, belajar dari mentor-mentor saya atau belajar dari bisnis yang udah lebih sukses itu gimana bisa baca peluang sih gitu. Itu ya. Oke, selanjutnya
Oke. Nah, oke. Selanjutnya, jadi sekarang apa yang bisa kita lakukan saat ini gitu untuk yang masih kuliah? Saya langsung ke tips yang actionable advice ya. Jadi yang bisa teman-teman lakuin mulai besok, mulai hari ini atau mulai secepatnya deh. Jadi yang tadi saya tips yang prinsip umum yang pertama itu kan lebih bisa kita terus sambil jalan, tapi dimulainya dari mana sih? Nah, yang pertama saya bisa kasih tips atau prinsipnya yang actionable-nya yaitu adalah, nah ini menarik sih, IPK diusahain minimal 3. Oke, santai ya. Buat yang belum 3 nggak apa-apa. Ini mah gini, saya harus jelasin dulu. Sebenarnya memang ya kita tahu lah, bukan rahasia umum lagi, memang gap antara dunia pendidikan dan dunia kerjaan sih ya nggak 100% match gitu ya. Tapi saya pribadi, kenapa tips yang pertama IPK itu diusahain buat yang belum lulus ya, buat yang masih kuliah nih ya, kenapa minimal 3? Karena di situ adalah indikator yang paling bisa diukur mengenai pemahaman kalian itu, mengenai pemahaman kalian di dunia psikologi. Oke lah, ya udah kan, tapi kan saya kan nggak suka ini, nggak suka klinis, nggak suka perkembangan pendidikan. Ya oke lah, itu bukan jadi alasan sih, karena kalau di S1 kita kan diminta untuk belajar secara umum, tapi tetap minimalnya mah lulus lah gitu, B katakan, atau ya alhamdulillah udah pasti. Nah, kenapa saya langsung aja, kenapa harus minimal 3? Bukan harus diusahain banget, direkomendasikan lah, diikhtiarkan lah gitu ya, minimal 3. Itu menunjukkan kalian minimal indikator paham sih konsepnya. Jadi itu yang saya bilang tadi sebelumnya, bahwa S1 itu sudah cukup banget deh untuk bisa memberikan dampak bagi perusahaan kalian, ataupun nanti perusahaan yang kalian masukin, ataupun bisnis kalian sendiri. Cukup sih kata saya, karena di sini eh, kita sebagai knowledge worker atau knowledge profesional gitu. Jadi kita memang apa yang kita lakukan itu berdasarkan konsep dan kerangka teori. Jadi sudah ngomong kan, ya kan kalau teori udah basi sih, lebih cepetan dunia kerja kan dibanding teori. Ya oke, tapi kita di S1 itu kita dimintanya belajar prinsip-prinsipnya aja. Jadi gimana cara metodenya, belajar prinsipnya, nanti metodenya bisa fleksibel atau mengikuti perkembangan-perkembangan di dunia bisnis. Jadi actionable advice itu tips praktis, ini lebih praktis ya. Tips praktis yang bisa diusahakan dan diikhtiarkan mulai dari sekarang, yaitu diusahakan minimal IPK 3. Yang udah 3 alhamdulillah, selamat ya. Yang udah 3 lebih malah udah alhamdulillah deh. Kalau yang belum 3 diusahain banget, diikhtiarkan dan dinikmati. Jadi nggak sekedar nilai, tapi paham, oh ini linknya ke sini nih, oh belajar apa nih, psikologi organisasi, tentang sikap, tentang motivasi, tentang komitmen, oh nyambungnya nanti ke sini. Santai aja, kalau nggak ngerti ya nanti sambil jalan. Biasanya pas udah mulai terjun ke dunia kerja sih, mulai ngedapetin link-link konsep, antara konsep dan pengalaman tuh dapat. Dan saya yakin sih kalau yang bener-bener eh, punya mindsetnya, memang kerangka pikirnya bener, udah saat S1-nya enak sih, dan ngelakuin decision making ataupun problem solving di dunia kerja. Itu yang pertama ya. Jadi IPK bismillah saya minimal 3, oke? Oke. Yang kedua, nah, ini bangun reputasi dan perbanyak silaturahmi. Nah, jadi pengalaman saya sih, peluang-peluang terbaik atau tawaran-tawaran kerja terbaik itu bukan dari misalkan portal online kayak Jobstreet itu misalnya, ini sorry nyebut merek, Jobstreet, ataupun dari job fair yang dilakukan. Tapi eh, penawaran kerja terbaik itu biasanya muncul dari kenalan kita, dari silaturahmi kita ke alumni, ke teman-teman, ke teman SMP, teman SMA. Biasanya sih kalau yang punya reputasi atau
reputasi bagus, ya jarang macam-macam, dianggap jujur atau bisa diandalin atau suka organisasi, punya pengalaman organisasinya bisa bebas ya, nggak harus dalam kampus, di dalam kampus atau di luar kampus, misalkan pernah juara apa, yang harus juara juga nggak apa-apa sih, misalkan atau aktif punya berdampak apa, aktif di dunia sosial misalnya ngajarin anak-anak atau dan lain atau organisasi yang lainnya, itu bisa banget membuka peluang buat kalian dapetin jalan yang lebih saya lebih mudah ya untuk memasuki dulu pintu gerbang memasukin dunia kerja ataupun dunia usaha. Jadi bangun reputasi dan perbanyak silaturahmi gitu ya. Oke, yang ketiga ini last but not least yang selalu saya ingat dari dosen salah satu dosen favorit saya almarhum Kang Agus Sofyani Kafi, bahwa kalau mungkin yang membedakan gitu anak-anak Unisba dengan yang lain sih yang lebih ditekankan gitu ya, artinya selalu konsep-konsep itu ataupun teori-teori itu ikhtiar itu selalu ditutup dengan doa gitu ya. Jadi yakinlah bahwa apapun yang nanti kita usahakan mulai dari tadi kenalin diri, terus membaca peluang arah angin mau kemana nih arahnya bisnis kita nih atau usaha kita atau nanti mau perusahaan mana, lalu mulai mendalami bisnisnya, lalu yang selanjutnya mengusahakan IPK minimal 3, terus bangun reputasi itu selalu dibalut dengan doa gitu ya. Doa itu nggak cuma di mulut, nggak cuma formalitas habis sholat doang misalnya, ya Allah ampuni dosa kami, enggak sih. Kalau boleh tips sih, ini sharing aja. Eh, saya juga belajar dari guru-guru saya, bukan saya ngomong nih, dari guru-guru saya memang ya yakin aja sih, maksudnya insya Allah kalau kita niatnya baik dari awal, punya tujuan, ada ketemu why-nya apa nih dalam bekerja, insya Allah, dan kita punya keyakinan buat berdoa sama Allah dan yakin dengan pertolongan Allah sih, insya Allah teman-teman bisa menemukan kenikmatan, kebahagiaan dan kesuksesan ya di dunia kerja. Walaupun orang bilang satu mah nggak cukup, kudu S2 dulu, nggak harus sih, karena kalau kita mau lihat peluang atau lebih peka lagi sih, S1 pun insya Allah udah bisa bikin dampak bagi banyak orang, dan alhamdulillah misalkan ada rezeki, ada peluang untuk S2, dan karena alasan S2-nya untuk memang benar-benar punya alasan kuat untuk lebih berdampak, ya insya Allah lebih bagus lagi lanjutin S2. Tapi istilahnya bagi saya kan pengalaman saya satu ya, tapi saya yakin S1 pun kalau kalian lihat ada peluang-peluang, misalnya kalau memang kalian sungguh-sungguh dan memang benar-benar eh, berdoa, insya Allah dan bagi tiar yang benar, insya Allah sih satu pun kalian punya banyak banget peluang, terutama di dunia psikologi industri organisasi atau bisnis, pokoknya cari aja, insya Allah mudah-mudahan tipsnya, prinsip-prinsip tips atau apapun itu yang saya tadi bicarakan bisa diterima atau oleh teman-teman, terima dan diserap oleh teman-teman, mudah-mudahan bisa menjadi bahan sharing kita nanti ya. Mungkin lain kali kita nanti bisa sharing lebih dalam lagi, ataupun misalkan mau ngobrol-ngobrol boleh nanti bisa kontak melalui fakultas aja kata IP gitu aja ya. Sementara itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.